Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal dengan banyaknya budaya serta ritual-ritual yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Salah satunya yaitu perayaan upacara Tablik di Pariaman, Sumatera Barat. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Saya Yas Okta Kurniawan, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Geografi Non-Kependidikan. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit yaitu upacara Tablik. Tablik merupakan perayaan dalam rangka memperingati Syura, gugurnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Kota Pariaman. Upacara Tablik melibatkan pembuatan dan penghancuran replika bangunan kecil yang disebut tablik. Tablik biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti bambu, kertas, dan kain, dan dihias dengan berbagai ornamen. Tablik ini mewakili makam dua figur penting dalam sejarah Islam, yaitu Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Upacara ini menggambarkan peristiwa tragis dalam sejarah Islam, khususnya peristiwa Karbala, di mana Hasan dan Hussein terbunuh. Perayaan Tablik diperkirakan telah ada sejak awal abad ke-20. Festival Tablik Festival Tablik sendiri merujuk pada penggunaan bahasa Arab yaitu tabut yang berarti peti kayu. Nama tersebut mengacu pada legenda pasca kematian cucu Nabi. Legenda tersebut yaitu muncul makhluk seekor kuda bersayap dengan kepala manusia. Makhluk itu disebut Buraq. Dalam legenda, dikisahkan bahwa peti kayu yang dibawa oleh kuda berkepala manusia tersebut berisi potongan jenazah Hussein. Berdasarkan legenda tersebutlah, maka dalam festival Tabik selalu muncul makhluk tiruan Buraq yang mengusung peti kayu di punggungnya. Dalam sebuah upacara, ada rangkaian proses yang akan dilaksanakan. Dan dari upacara Tabik berikut rangkaian caranya. Yang pertama yaitu Mamdia Tanah. Dalam bahasa Indonesia, Mamdia artinya mengambil. Proses mengambil tanah ini berlangsung secara bersamaan antara Tabik Pasa dan Tabik Subarang. Proses ini dilakukan pada tanggal 1 Muharram pada sore hari sesudah sholat asar hingga waktu maghrib. Ritual mengambil tanah dilakukan oleh orang tertua Tabui atau keluarga Tabui di dasar sungai dengan menggunakan pakaian serba putih yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam belanga dan dimasukkan dengan kain putih. Tanah-tanah tersebut selanjutnya dibawa ke deraga masing-masing dan diletakkan di kuburan Mesir. Kemudian menabang batang pisang. Proses menabang batang pisang ini juga dilakukan oleh Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Batang pisang ditebas oleh seorang yang berpakaian silat dengan pedang jinawi yang telah diasapi kemenyan, yang dipercayai memiliki daya magic dan ketajaman. Batang pisang itu harus putus dengan sekali tebas. Kemudian, cara selanjutnya, Ma'atam. Ma'atam adalah prosesi yang menggambarkan kesedihan atas penderitaan yang dialami oleh Hussein pada saat pembantaian atas dirinya di Karbala. Prosesi ini dilakukan dengan cara mengelilingi makam Hussein yang diiringi dengan gandang tasah dan dilakukan setelah sholat zuhur pada tanggal 7 Muharram. Kemudian Maradai. Prosesi ini bertujuan mengundang simpati masyarakat untuk menyumbang apa saja yang dirasa perlu dalam pembuatan tablik. Namun, Maradai bukan menjadi salah satu bagian ritual sakral sejak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Pariaman. Oleh karena itu, prosesi Maradai kehilangan makna dan eksistensinya. Walaupun demikian, sebagai tradisi dalam pesta tablik, Maradai tetap dilaksanakan.
Yang kelima, ma'arak jari-jari. Upacara ini dilangsungkan setelah sholat maghrib dengan cara mengarak jari-jari dengan melintasi berbagai kampung sebagai gambaran keganasan tentara Yazid. Jari-jari yang diusung tersebut digambarkan sebagai jari Hussein yang terpisah dari tubuhnya. Prosesi ini juga dilaksanakan pada tanggal 7 Muharram setelah sholat Isya oleh kedua kelompok tabligh di daerah masing-masing. Ketika kembali ke daerah masing-masing, kedua kelompok tabligh kembali basalisi atau baca, maka pada saat ini juga akan terjadi perkelahian. Yang keenam, tabligh naik pangkat. Upacara tabligh naik pangkat adalah upacara penggabungan pangkat bawah dan pangkat atas yang sebelumnya dibuat terpisah. Upacara ini dilakukan pada pagi hari setelah sholat subuh hingga pukul 10 pada hari terakhir peserta tabligh. Kemudian eh, proses yang terakhir yaitu Ma'oyak Tabik. Upacara Ma'oyak Tabik merupakan upacara puncak dari seluruh rangkaian upacara Tabik yang dibuat dalam bentuk prosesi-prosesi ritual besar. Upacara ini dilakukan sesudah sholat zuhur. Masing-masing tabik diletakkan di jalan utama kota Pariaman dengan jarak sekitar 100-200 meter. Menjelang upacara dimulai, penampilan gandang tasa dan kesenian lainnya disajikan untuk memeriahkan suasana Maoya Tabik. Maoya Tabik merupakan upacara paling khusus di antara rangkaian acara pada prosesi tabik lainnya. Pelaksanaan upacara Pelaksanaan upacaranya selalu dibuka secara resmi oleh pejabat pemerintah seperti gubernur atau menteri dari bidang pariwisata dan kebudayaan. Tabik pertama yang diarak ke tepi laut adalah tabik pasah, kemudian tabik sumbang mengiringi dari belakang. Menjelang matahari terbenam, tabik pertama tiba di pantai, selanjutnya dibawa ke laut dan direbahkan. Kemudian diikuti pula oleh tabik kedua dengan cara yang sama. Namun, terkadang juga dilakukan secara bersamaan. Saat direbahkan, para pengunjung berebut mengambil berbagai benda-benda yang ada pada tabik sebagai kenang-kenangan. Bahkan, ada yang percaya bahwa benda-benda itu dapat dijadikan sebagai penglaris dagangan atau penyubur tanaman. Berikut merupakan cuplikan dari video acara tabik di Kota Pariaman tahun 2023. Dari materi di atas, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai salah satu budaya dari Minangkabau, yaitu tabik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.